Amin. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Kita tahu film kartun Tom and Jerry, perselisihan antara seekor tikus dan kucing yang bukan hanya membuat penontonnya tertawa, tetapi juga bisa ambil nilai-nilai yang baik dari dalamnya. Salah satu nilai yang dapat dipetik dari film kartun ini adalah sikap Tom, si kucing, yang meskipun selalu gagal mengalahkan Jerry, tetapi selalu mencoba dan mencoba lagi. Ada kegigihan dan keuletan yang terus-menerus dikerjakan meski hasilnya belum tentu sebuah kemenangan. Itu film kartun kan? Kita tahu cerita Ayub mengalami masa sukar di dalam hidupnya. Kehilangan semua anak-anaknya, kekayaannya habis, ditambah penyakit yang parah. Ia sampai berkata, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Sebuah keluh kesah yang wajar dan manusiawi. Ia seperti ditinggalkan Tuhan sendirian. Dalam perjanjian baru ada Paulus yang dalam perjalanan pelayanannya banyak mengalami tantangan dan pergumulan. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Baik Ayub maupun Paulus mendapat pergumulan yang tidak ringan. Tetapi menariknya, sikap mereka menghadapi kesulitan sangat luar biasa. Sikap hati penentunya. Sikap yang pada akhirnya memampukan mereka bertahan dan tidak dikalahkan oleh kesulitan maupun pergumulan. Ayub menyatakan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya, dan ujian yang terjadi itu akan membuatnya timbul seperti emas. Paulus pun memandang bahwa penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan kekal pada masa mendatang. Kesulitan juga merupakan sarana dari Tuhan untuk menguji kita. Sebagai firman Tuhan di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas adalah barang yang berharga. Demikian juga dengan hidup kita akan semakin berharga di mata Tuhan bila kita berhasil melewati semua ujian-ujian dalam hidup kita. Dalam kehidupan manusia tidak pernah akan lepas
dari yang namanya masalah dan kesulitan. Kesulitan bisa datang karena kesalahan keputusan kita di masa lalu, atau bisa juga karena situasi di sekeliling kita yang menyebabkan kesulitan itu terjadi. Apapun itu, Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk menguji dan memurnikan kita agar hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap yang benar dalam mengatasi kesulitan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi hari ini untuk mengatasi kesulitan yang datang dalam hidup kita. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan, dia akan mencoba melakukannya berbagai cara dengan kekuatannya sendiri. Yakobus mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada Allah untuk melawan iblis. Artinya, kita harus belajar sepenuhnya berserah hanya kepada Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya. Lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita akan diproses menjadi lebih dewasa, menjadi semakin seperti Kristus. Allah sedang melihat sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Percayalah bahwa cara Tuhan mengatasi kita adalah, mengatasi kesulitan kita adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan yang terus-menerus, hidupnya jadi menjauh dari Tuhan. Apalagi ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak kunjung menjawab doanya. Dalam Mazmur Daud 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kedekatan dengan Tuhan memberi kekuatan ekstra dalam melewati kesulitan. Yakobus juga berkata, mendekatlah kepada Tuhan. Artinya, kita harus membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Apalagi jika kita sedang menghadapi kesulitan. Pernah saya saksikan waktu saya sakit, saya di rumah sakit hanya sendiri. Saya terus bangun hubungan. Ya, saya terus datang menyembah, memuji Tuhan lewat YouTube. Saya mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan menyembuhkan penyakit saya. Biarlah kita terus perlu memiliki taman. Taman itu adalah sesuatu yang khusus, tempat yang khusus, yang setiap hari kita datang, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, meninggikan namanya. Dan kita juga punya teman-teman seperti yang ada sekarang ini. Di dalam Komsel kita punya teman yang dapat memberikan kekuatan saat-saat kita mengalami kesulitan. Kita diberikan semangat, support oleh teman-teman kita sehingga kita tetap kuat. Dan juga kita punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Yang ketiga, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus berkata, jika kita merendahkan diri di hadapannya, maka kita akan ditinggikannya. Ingatlah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah seizin Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi agar hidup kita dimurnikan, kita diproses oleh Tuhan semakin serupa Kristus, membuat kita tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan.
hidup semakin mengandalkan dan berserah sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tahun 2005, suami saya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Saya punya 3 orang anak. Ketika itu, yang besar baru lulus SMA. Anak kedua baru kelas 2 SMP. Dan yang bungsu kelas TK berusia 5 tahun. Saya mengajar di sekolah Kristen IPK Sunter. Saya sebagai wanita single parent membesarkan anak-anak. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pertolongannya tepat pada waktunya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kehidupan saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Anak-anak saya sampai saat ini Tuhan pelihara. Pada waktu mereka sekolah, anak saya yang pertama lulus SMA, mendapat ranking yang pertama. Anak saya yang pertama memang dari SD, dia selalu mendapat ranking. Tetapi ketika SMP tidak, dan SMA dia tetap mendapat ranking. Sampai lulus dia mendapat ranking yang pertama. Tahun itu, angkatan pertama bagi yang lulus di dalam ranking 1 sampai 3 mendapat beasiswa. Puji nama Tuhan, anak saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah dan dia mengambil jurusan psikolog. Saya juga bersyukur ya, anak-anak saya juga, anak yang kedua Ivon, dia sekolah di Bandung, di sekolah STP, Sekolah Tinggi Perhotelan di Bandung. Dia juga lulus mendapat nilai yang terbaik. Juga Jeremy, anak saya yang ketiga, dia kuliah di UGM, lulus mendapat nilai yang terbaik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dari masih belum menikah, saya melayani Tuhan di dalam bidang sekolah minggu. Dan saya masuk ke Blok L juga, saya terus melayani Tuhan sampai hari ini. Tapi hari ini saya tidak di bidang sekolah minggu, tapi saya sekarang di bidang doa. Saya bersyukur sampai hari ini saya terus melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita setia melayani Tuhan, kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita. Dia tetap menjaga dan memelihara anak-anak kita, keluarga kita. Yakobus mengatakan apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikannya. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, dan setiap perjalanan adalah pelajaran. Tuhan memang tidak menjanjikan hidup mudah, tetapi Tuhan menjanjikan pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Allah memakai kesulitan kita untuk menjadikan kita tahan uji. Paulus mengajarkan kita bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Selalu ada rencana Tuhan yang indah di balik kesulitan besar yang kita hadapi. Tuhan menciptakan kita dan Dia tahu jalan terbaik untuk hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita taat, melakukan perintah-perintahnya, berserah sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, dan belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita mau terus hidup setia, terus melayani Tuhan sampai akhir
Tuhan memanggil kita, kita tetap setia sama Tuhan.